Kembali lagi bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Pemerintah telah melakukan rapat bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto berkaitan dengan kondisi ekonomi RI dan juga menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025. Apa saja yang disoroti dalam rapat bersama, berapa nilai anggaran yang disetujui dan juga bagaimana dengan strategi pemerintah dalam menangani defisit APBN sejauh ini. Kita akan lihat datanya pemirsa dalam infografis berikut ini. Belanja negara. Tadi ya kita lihat alokasi anggaran 2025 untuk program janji kampanye Prabowo. Berapa sih alokasinya? Kita lihat ya, untuk program makan siang bergizi gratis ini ada nilainya 71 triliun. Jadi ini sudah keluar angkanya untuk tahun pertama ya. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran 71 triliun ini dengan range postur defisit 2,29% sampai 2,82%. Dan dengan range postur defisit tersebut, pelaksanaan program juga dilakukan secara bertahap. Jadi dikatakan angka 71 triliun rupiah ini merupakan kesepakatan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang dengan anggaran makan bergizi gratis senilai 71 triliun. Jangan lupa juga bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mewariskan hutang kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto selama 2025 hingga 2029 atau masa kepemimpinan Prabowo. Berapa nominal nilai hutang pemerintah yang jatuh tempo di era kepemimpinan Prabowo? Kita akan lihat datanya pemirsa. Kita akan lihat periode 2025 sampai dengan 2029. Anda bisa lihat datanya ini cukup tinggi di 2025 dan 2026, yakni di angka 800,33 triliun rupiah dan naik di 2026 di angka 803,19 triliun rupiah. Kemudian menurun terus dari 2027 di 802,61 triliun, di 2028 angkanya 719,81 triliun rupiah dan di 2029 paling turun yakni di 622,3 triliun rupiah. Jadi ini utang yang jatuh tempo di masa pemerintahan Prabowo dengan periodenya tersebut. Nah, Sri Mulyani mengatakan tingginya pembayaran jatuh tempo utang periode ini disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 waktu itu. Saat itu Indonesia membutuhkan hampir 1.000 triliun untuk belanja tambahan. Adapun tambahan belanja negara itu dilakukan saat penerimaan negara turun sekitar 19% karena ekonomi berhenti. Sementara kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2025 mendapati defisit yang terbilang ternyata angkanya cukup tinggi. Dan kita akan simak dulu pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Kami telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo dan timnya, dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Ya, jadi sudah dikatakan bahwa program akan direalisasikan secara bertahap untuk di 2025. Nah, kita lihat di infografis berikutnya pemirsa. Ini data terkait defisit APBN 2025 ternyata tertinggi di era transisi kepemimpinan ini. Kita lihat dulu dari 2005, waktu itu zamannya Bu Mega dan juga SBY. Ini ada di angka 0,8% dari PDB dengan nilai rupiahnya mencapai 16,9 triliun. Nah, terus naik mencapai 2,32% di tahun 2015 ya, di era SBY dan Jokowi. Waktu itu nilai rupiahnya drastisnya naik dari 16,9 triliun menjadi 257,6 triliun rupiah. Dan di 2025 ini paling tinggi ya, bisa dilihat untuk sasaran maksimal dan sasaran minimumnya di angka 2,80% dan sasaran minimum di angka 2,45% dengan
anggaran yang fantastis, yakni 600 triliun rupiah. Jadi defisit APBN ini sebenarnya juga terjadi pada masa-masa transisi 10 tahun dan juga 20 tahun lalu. Hanya saja secara presentase tidak setinggi di tahun ini. Apalagi jika dilihat nominal dalam rupiah ya, ini mencapai bisa 2 kali lipat defisit APBN di 2015. Nah, langkah-langkah yang diambil pemerintah Prabowo dalam mengelola APBN telah menjadi pusat perhatian. Apa saja sih langkah-langkah yang diambil dalam menekan defisit anggaran? Kita akan lihat ini juga yang menjadi perhatian dan sorotan terkait dengan strategi Menteri Keuangan Sri Mulyani atasi defisit APBN. Ada sejumlah strategi diantaranya yakni yang pertama, pengendalian belanja publik. Nah, ini termasuk juga evaluasi ulang terhadap program belanja yang kurang efisien dan juga efektif. Kemudian yang kedua, optimalisasi pendapatan negara. Ini melalui upaya penerimaan pajak dan juga memperbaiki administrasi perpajakan. Yang ketiga, pengelolaan utang yang bijaksana mencakup diversifikasi sumber pembiayaan utang. Dan yang terakhir, melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan internasional mencakup pendanaan proyek infrastruktur dan juga pembangunan yang bersifat produktif. Jadi upaya untuk menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara ini adalah salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan negara. Perlunya pengendalian belanja pemerintah untuk mengatasi defisit dan utang yang semakin meningkat adalah salah satu perhatian utama yang harus segera dicari solusinya. Kita akan nantikan bersama strategi yang sudah dirancang ini untuk bisa menekan defisit anggaran di era pemerintahan mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.